Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dedi Haryanto Hutasoid, Era Mustika Ginting, Putri Salsabila, Mahgwi, Putri Yohana Tobing, dan Santi Melati Silalahi. Seperti biasa, kami berharap teman-teman mendapat pengetahuan dari video pembelajaran yang kami tayangkan. Dalam materi kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan delegasi, kita akan membahas tentang kekuasaan, faktor yang mendasari adanya kekuasaan, kewenangan, pandangan mengenai kewenangan formal, beberapa jenis kewenangan, tanggung jawab, delegasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Kekuasaan atau power ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, passive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah atau terlegitimasi. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan atau authority. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi daripada kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan kedua cenderung berbeda dengan pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Kadangkala kita mendapati apa yang diperintahkan oleh atasan, misalnya tidak dijalankan oleh bawahan. Hal tersebut barangkali bukan disebabkan bahwa sang atasan tidak memiliki kewenangan, akan tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan yang berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Ada beberapa jenis kewenangan. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang, perintah, dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawahan melalui tingkat organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. Ini tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. Yang ketiga, wewenang staf fungsional. Wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak.
Yang keenam, kita akan membahas mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Alasan-alasan atau manfaat pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Kendala-kendala dalam pelimpahan wewenang. 1. Kapasitas staf yang terbatas. 2. Kurang bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang. 3. Kepercayaan atasan kepada bawahan. 4. Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. 5. Komunikasi terbuka antar bawahan dan atasan. 6. Kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Tindakan-tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang terakhir, intervensi pada saat yang dibutuhkan. Yang terakhir, kita akan membahas sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Keuntungan-keuntungan desentralisasi adalah sama dengan keuntungan-keuntungan delegasi, yaitu mengurangi beban manajer puncak, memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan dekat dengan permasalahan, meningkatkan latihan moral dan inisiatif manajemen bawah, dan membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan keputusan. Keuntungan-keuntungan ini tidak berarti bahwa desentralisasi baik dan sentralisasi jelek. Karena tidak ada organisasi yang sepenuhnya dapat didesentralisasi atau disentralisasi. Oleh sebab itu, pernyataannya adalah bukan apakah organisasi harus didesentralisasi, tetapi sampai seberapa jauh desentralisasi perlu dilakukan. Kesimpulan dari materi kami adalah, salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang keseluruhan bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah, struktur organisasi juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan, wewenang, tanggung jawab dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam sebuah organisasi. Secara garis besar terdapat 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Manajer dapat melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagian tanggung jawab, pelaksanaan pada hierarki yang lebih bawah, atau sebagai upaya perbaikan pola organisasi yang sifatnya sentralistik kepada desentralistik. Sekian presentasi dan video pembelajaran dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.